kopi, penghantar peradaban. Aroma yang meracik kebiasaan. Mengisi lintasan perjalanan sejarah Nusantara. Kopi hadir sebagai skenario tata letak untuk mencapai tujuan. Kopi tumbuh menjadi bagian dari kekayaan dan keindahan di setiap gugusan Pulau Surga Khatulistiwa. Sangat wajar bila setiap kopi akan berbeda cita ketika menyajikan rasa dalam cerita. Bengkulen, wilayah di barat Nusantara, termasuk dalam catatan pergerakan perdagangan bangsa-bangsa Eropa. Pergerakan yang menandai awalnya revolusi industri 1.0. Rempah-rempah menjadi salah satu target komoditi yang diburu pada masa itu. Bengkulen yang sekarang bernama Bengkulu tak lepas dari pergerakan. Masuknya kopi di Bengkulu sekitar tahun 1805 atau sampai dengan 1807, di mana pada masa itu Bengkulu yang dikenal saat itu dengan Bengkolen itu berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris, di bawah Residen Thomas Parr. Di zaman Thomas Parr, di mana sebelumnya Thomas Parr ini bertugas di Benggala, dia membawa komoditas kopi untuk dikenalkan di Bengkulu. Ini pertimbangan ekonomis. Di saat itu harga lada dan cengkeh sedang menurun, sedangkan permintaan kopi itu sedang tinggi-tingginya. Terjadi perubahan gaya hidup, di mana kopi dinikmati oleh kelas-kelas tertentu, kalangan masyarakat tertentu, kelas bangsawan. Kebijakan kolonial Inggris di Bengkulu melalui Thomas Parr yang meminta rakyat Bengkulu untuk menanam kopi secara paksa. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bukti perlawanan rakyat Bengkulu atas kebijakan kolonial Inggris. Di balik sejarah kelam katakanlah kopi di Bengkulu, pada akhirnya lebih kurang 1 abad kemudian, di masa pemerintahan Hindia Belanda, kopi berhasil meningkatkan kemakmuran masyarakat Bengkulu, khususnya masyarakat yang bermukim di daerah Rejang dan Lembong, di mana tahun 1913 hingga tahun 1930 harga kopi ini sedang tinggi-tingginya sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kopi dengan proses waktu yang panjang. Kopi berhasil menjadi identitas komoditi suatu wilayah di Nusantara. Kekayaan struktur alam yang ada di Bengkulu memberikan cerita kopi yang berbeda.
Berbedanya karakter alam dari dataran ketinggian mempengaruhi tata kelola kopi. Kopi beradaptasi dengan alam tempat mereka tumbuh, dan manusia memberikan sarana bagi perkembangan kopi sesuai alam yang mereka inginkan. Halo Bang Anggi. Hai Mas. Sabar. Oh baik. Tangkainya nggak boleh sampai lepas. Nah kan ini nanti di musim penghujan dia akan berbunga lagi, jadi buah. Jadi buah lagi. Jadi buah. Kualitasnya sama. Kualitas tetap sama. Tetap sama. Tetap sama. Kayak gitu. Paling ya dibantu dengan pupuk sih. Pupuk organik kayak gitu kan. Cuman perawatan dari batang yang tunas-tunas baru kayak gini harus dilepas, wajib. Kenapa? Karena ini memakan nutrisi lebih dari batang pohon sampai ke buah. Jadi nggak boleh ada tunas-tunas baru yang kayak gini nih. Ada tekniknya juga Bang. Ada Proses teknik, ini. manennya pun ada teknik. Nggak sembarangan asal, nggak sembarangan. Selain dipetik merah, dan ini juga kalau bisa tangkainya nggak boleh sampai lepas. Nah kalau Arabica nih Mas, posisi tanamnya pun nggak boleh sembarangan nih Mas. Nggak boleh sembarangan. Jarak antara pohon ke pohon itu udah ada aturannya. Nggak boleh asal tanam. Kalau robusta kan masih acak-acakan tuh. Ya kadang Nggak beraturan, tanamnya nggak beraturan. Di sini tuh kita bisa ngelihat gitu kan, berbaris rata gitu kan. Jarak dari pohon ke pohon sebenarnya aturan yang lebih bagus. Sistem tanam pagar yang diadopsi oleh Brazil itu 2,5 meter dari batang ke batang, dari dua arah mata angin. Jadi harus plong. Harus plong. 2,5 meter. Lanjut pondok aja ya. Oh boleh. Ngobrol santai di sana ya. Santai di sana ya Oke, Bang ya. yuk lanjut. Yang saya ketahui tentang sejarah kopi Bengkulu, dulunya itu tanah rejang pada masa kolonialisme Belanda. Ceritanya mereka yang bawa pertama kali bibit kopi jenis Arabica ke Provinsi Bengkulu. Itu berkisar di tahun 1940-an. Mereka bawa bibit itu ke Rejang Lebong, masih zaman penjajahan, untuk ditanam secara paksa oleh petani yang ada di Provinsi Bengkulu, terkhusus Rejang Lebong. Seperti itu. Kemudian dikembangkan oleh petani, dan itu hanya bisa dinikmati oleh para penjajah dari kaum orang-orang yang berwibawa saat itu. Bukan dirasakan oleh para petani, karena itu minuman para raja dulunya sih. Namun sekarang setelah berkembangnya zaman, kopi menjadi komoditi utama para masyarakat Rejang Lebong, terkhusus di wilayah Provinsi Bengkulu, yang notabene mereka adalah petani kopi robusta. Pengalaman selama beberapa tahun saya bermain di bidang kopi, pertama saya udah belajar gimana sih nyeduh kopi yang nggak seperti itu aja. Banyak hal-hal lain yang bisa digunakan untuk membuat sebuah seduhan kopi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata kopi itu ada berbagai macam jenis, Bang. Mulai dari varietas, klon, dan segala macam. Dan yang ketiga, tentunya relasi. Relasi itu kalau untuk di pasar kopi tersebar luas, Bang. Sangat-sangat luas. Dan itu potensinya sangat luar biasa, Bang. Itu yang banyak belum diketahui oleh masyarakat yang ada di Rejang Lebong. Nah, yang kayak gini Mas, sebenarnya kopi yang saya tanam sekarang udah cukup berumur loh Mas. Ini sebenarnya udah harus diganti lagi. Nggak boleh dibiarin sampai tinggi kayak gini, udah rimbun kayak gini, sebenarnya nggak boleh.
Karena produktivitas kopinya ini, bijinya ini udah mulai berkurang karena udah tua gitu kan. Tantangan itu hal yang paling saya suka, Bang. Sebenarnya di kopi itu tantangan pertama yang harus saya ubah adalah pola pikir masyarakat yang ada di Rejang Lebong. Karena kebiasaan-kebiasaan mereka itu adalah petik yang sembarangan, olah proses yang nggak karuan. Kalau sekarang yang perlu saya ubah itu mindset mereka, gimana caranya kalau mereka itu bisa mengolah proses kopi dengan baik. Sebenarnya kalau untuk khusus Bengkulu sendiri, lebih ke pengetahuan masyarakat yang masih terlalu awam dengan jenis kopi Arabica. Sebenarnya kalau mereka dari dulunya itu udah ada yang nanam Arabica, namun dengan pola pertumbuhannya Arabica yang nggak seperti Robusta, cenderung lebih banyak penyakit, kemudian dari segi buahnya terlalu sedikit, petani berpikir olah Arabica itu nggak seenak Robusta, hasilnya terlalu dikit dibanding Robusta. Yang biasanya dilakukan petani itu kan habis panen, petik, kemudian jemur di lahan pekarangan rumah atau semacamnya. Ternyata enggak, di penjemuran pun itu ada standarnya, Bang. Paling enggak lokasi penjemuran itu enggak menyentuh tanah. Itu standar yang dilakukan untuk processing kopi. Kopi itu lebih identik dengan nggak ada kata kelar atau batasan untuk mempelajari tentang kopi. Bagi saya, ngopi paling enak itu adalah di perkebunan saya sendiri. Kopi menjadi media kreasi bagi pencinta kopi. Dari cara menyajikan hingga menghasilkan nilai kepuasan sendiri dari para penikmat kopi. Ada yang bilang kopi adalah cara untuk bertemu. Halo Li, apa kabar? Bang, sehat bang. Abang apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah lama nih gak ketemu ya. Abang? Udah lama gak ketemu. Iya asli bang, lama kan. Udah lama ya. Udah lama ya. Sekarang jadi barista. Kan jadi barista, bikin kopi tipis-tipis. Iya. Boleh tuh bikin kopi satu untuk abang. Kopi apa tuh bang? Bagusnya kopi apa? Kalau yang bagusnya do cafe latte bang, ya ada gambar ya. Cafe latte. Kopi instagramable. Widih. Ya, ada. Boleh tuh. Boleh, gas kita bikin. Kita bikin. Barista itu sekarang kan udah jadi profesi yang lumayan oke. Dan juga menariknya dari jadi barista itu, kita itu setiap harinya itu akan ngulik rasa kopi yang beda. Karena kan rasa kopi kan dari yang hari ini sama kemarin itu udah pasti itu bisa beda rasanya. Rasanya itu bahkan bisa jadi lebih keluar rasanya, aromanya semakin turun. Nah itu yang harus kami jaga stabilnya. Merata di kopi Indonesia udah pernah saya coba bang. Tapi tetap kalau untuk kopi Bengkulu itu rasanya bisa diadu sih bang sama kopi-kopi yang lain. Kalau untuk kita ini di Bengkulu nih, anak muda itu lebih banyak sukanya itu ke Robusta. Karena kan memang udah
di rumah-rumahnya pun kan udah banyak kopi robusta, jadi mereka itu udah lebih terbiasa dengan rasa kopi robusta. Pada awalnya tuh bang, kopi-kopi. Dari SMA tuh lah udah minum kopi pahit. Kopi pahit. Tapi semakin berkembang kan gara-gara banyak film dan banyak juga kultur-kultur lain. Tapi banyak juga sekarang anak muda yang minum kopinya Arabica. Karena kan dengan rasa kopi yang lebih soft, lebih rame rasanya gitu kan. Jadi mereka itu banyak minumnya di Arabica juga. Sedangkan di kedai kopi itu banyak menggunakan house blend. House blend itu kopi robusta yang dicampur dengan Arabica untuk bikin karakter kedai kopi masing-masing. Sudut pandang saya sekarang terhadap kopi, ternyata kopi itu seru. Kopi itu rumit karena kan dari proses dari petani, prosesor, roaster, dan lain-lain. Dan mereka itu kan udah mau bikin karakter rasa yang kopi yang enak kan. Nah itu tugas kami sebagai penyeduh untuk memaksimalkan lah rasa yang mereka perjuangkan gitu loh. Itu serunya. Tapi ketika belum terjun sebagai barista, taunya yang ngopi, ya ngopi. Sebenarnya kan itu ada juga orang-orang yang kafein itu berpengaruh dengannya. Tapi juga ada juga yang kafein itu sama sekali nggak ngaruh. Yang teman-teman tuh yang ngopinya udah banyak tapi jam tidurnya tetap konsisten. Dan juga kalau dulu itu kan kita kan seringnya tuh minumnya kopi tubruk, ya kan. Kafein itu timbul dari bubuk kopi. Nah, kalau tubruk itu kan bubuk ampas kopinya itu diam di dalam gelas. Jadi semakin lama kopinya habis, kafeinnya semakin tinggi. Nah sedangkan di kedai kopi itu bubuk kopinya itu kita saring, kita filter untuk lebih aman. Latte art karena pada awalnya itu emang hobi ngegambar dan ketemu kopi yang rupanya bisa digambar juga. Dan pada akhirnya latte art itu udah jadi kopi yang lumayan penting di kedai kopi karena itu kan untuk branding kedai kopi dan juga personal branding. Karena latte art itu kalau kata teman sekarang itu Instagram banget. Jadi mereka itu sering bikin Instastory karena latte art yang kemudian nge-tag kedai kita kan. Jadi itu ngebantu kita untuk nge-branding juga tuh, Bang. Nge-branding kedai dan ya nge-branding kita ya sendiri. Oke, saya pengen itu sebagai penyeduh ya. Kopi Bengkulu itu bisa dinikmatin untuk orang di luar Bengkulu gitu loh. Karena rasa kopi di Bengkulu itu boleh diadu Bang, sama kopi-kopi luar. Dan enak juga rasanya Bang, udah pasti enak. Kopi itu bisa menciptakan rasa yang bahagia bagi penikmatnya. Dan juga menghilangkan stres terutama. Itu yang saya dan teman-teman rasakan. Contohnya aja kita kadang-kadang lagi diam itu tongkrongan pasti butuhnya kopi kan. Untuk sambungan kalau ngobrol juga, kalau ngobrol putus disambungnya sama kopi baru lanjut ngobrol lagi gitu. Kalau ngopi enaknya itu di mana aja sih Bang? Asalkan itu kopi, tetap kopi gitu. Di kedai kopi juga enak kan, di kedai kopi bisa ketemu sama teman-teman, customer dan lain-lain. Itu kan bisa kita tuh ngopi sambil ngobrol. Bikin kopi itu kayak bikin karya. Yang namanya karya akan ketemu sama penikmatnya masing-masing. Entah itu di meja, di rumah, ataupun di tempat lain.
Kopi itu pengantar kata pembawa tawa. Kopi itu bersanding lara. Di hadapan pahitnya, kita semua setara. Gak ngopi, kurang happy. Tanpa kopi, cerita itu tanpa rasa. Pahitnya kopi, manisnya pertemuan. Kopi sebagai kata pengantar dari berbagai bab cerita. Yang mampu mengisi ruang-ruang kosong. Kopi tak lepas dari canda dan tawa. Kopi mampu memecah kerenungan yang membangkitkan semangat penikmat kopi. Kopi Bengkulu hadir mengisi sendi-sendi perjalanan kopi Nusantara. Kopi Bengkulu mampu berbagi budaya.